Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading. Temanya adalah apa yang dia rindukan setelah kehilangan kamu. Yes, di sini mungkin ada seseorang yang kehilangan kamu. Karena ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini ya. Masih ada promo 3 question 100.000 rupiah. Oke, itu aja ya. Apa sih tadi? Temanya yang dia rindukan setelah kehilanganmu. Oh ya udah, karena kita mau cek energi seseorang, aku bakal kasih waktu kalian buat ngebayangin seseorang yang kamu mau cek energinya. Oke, silakan. Udah, kita langsung mulai. Yang dia rindukan setelah kehilanganmu. Dia ngerasa kamu tuh kayak udah punya seseorang yang baru, entah teman yang baru atau seseorang yang baru, entah pasangan baru atau gebetan baru. Tapi dia di sini tuh kayak masih mau curi-curi perhatian kamu. Terus kalau kamu ya menarik perhatiannya gitu ya, dia pengen memperbaiki juga hubungannya sama kamu ya. Dia ini kayak masih pengen mengejar kamu ya, mengejar kamu, mendapatkan kamu. Tapi kamunya kayaknya diam aja ya yang dikejar. Aku lihatnya gitu sih, kayak dia susah-susah apa ya, kayak effort banget, berusaha banget. Entah berusaha buat mengejar kamu atau mendapatkan kamu, atau ya ini dia ngerasa gimana ya, berat banget nih kalau misalnya harus effort ke kamu gitu. Dan dia masih mikir-mikir ya. Dia masih mikir-mikir sih, kayak aduh bingung. Kamunya susah dideketin kali ya, atau susah dijangkau. Jadi ya setelah kamu pergi atau menghilang dari dia, dia kayak bingung mau deketin kamu lagi atau enggak, stay or leave aja ya. Dia kangen, dia rindu sama kamu yang apa ya, yang selalu ada buat dia. Misalnya kalau dia lagi butuh seseorang gitu ya, kayak butuh temen, ya temen apa aja lah, entah temen hangout, temen pergi-pergi. Aku rasanya gitu sih, dia kadang kayak nggak bisa sendiri atau nggak bisa single gitu ya, nggak bisa jomblo. Jadi kalau aku lihat ya dia butuh seseorang buat having fun. Mungkin dia juga nggak gampang percaya ya sama seseorang. Di sini dia kangen sama sama perhatian kamu, sama perasaan kamu yang benar-benar ditunjukin kalau kamu tuh sayang, perhatian sama dia. Ya mungkin apa ya, entah kamu atau dia ya, ini kayak ada ini soalnya apa, ada energi cinta segitiga gitu. Aku bingung, makanya ada seseorang kayaknya di antara hubungan kalian, atau ada seseorang yang merusak hubungan kalian kali ya. Dia kangen pas kalau lagi kamu tuh marah sama dia. Kan ada ya, kalau maskulin tuh yang seneng kalau femininnya marah, kesel gitu ya, cemberut atau ada konflik. Kayak seneng aja gitu bikin orang kesel ya. Jadi yang dia kangenin dari kamu ketika kamu marah, kesel gitu ya, marah-marah. Ketika kalian ada konflik gitu kan, bener-bener debat sana sini, nah itu dia kangen ya. Kayak teman berantem kali ya, kangen sama teman berantemnya. Terus aku lihat di sini kangen di saat dia butuh seseorang, kamu tuh bisa support dia, bisa menguatkan dia. Apalagi ketika dia ada masalah, mungkin kamu yang paling ngertiin dia gitu ya. Kayak yaudah lalalala gitu kan, pokoknya dia kangen. Kamu yang selalu support dia dalam keadaan apapun ya. Belum tentu ada seseorang yang ngertiin kan. Kadang kita cerita ke orang aja tuh orang langsung ngejudge gitu kan. Boro-boro di support ini biasanya kan, kalau orang nggak kenal kita langsung dijudge, disalah-salahin ya, bukannya di support. Terus mungkin ya banyak dari kalian yang membantu dia tuh berkembang. Yang tadinya dia bukan siapa-siapa, terus dia jadi siapa-siapa. Yang tadinya dia kayak gimana, terus dia langsung berubah, langsung ada perubahan dalam hidupnya ya, sukses atau berhasil. Nah dia kangen tuh di masa-masa kayak gitu, kamu yang nemenin dia dari bawah ya, dari nol sampai menjadi seseorang. Keterikatan kalian sih
keterikatan emosional kalian. Kayak dia tuh mungkin ya ngerasanya cuma bisa deket sama kamu aja, ngerasa bisa sedekat itu sama kamu. Mungkin sama orang lain kayaknya nggak sedekat itu gitu ya. Terus di saat kalian benar-benar saling perhatian satu sama lain juga, di saat apa ya, di saat kamu yang pernah pergi menjauh atau dia ya, mungkin kamu pernah menjauh atau jaga jarak sama dia tuh, dia kangen di masa-masa kayak dia ngejar-ngejar kamu, atau di masa kayak kamu yang ngejar-ngejar dia, bisa vice versa sih. Kayak di sini ada seseorang yang kayak menjauh atau jaga jarak ya. Dia kangen di saat mungkin kamu punya hobi, punya talent, bakat atau minat yang sama. Jadi dia kangen ada satu hal yang kalian tuh suka, sama-sama suka. Nggak tahu sukanya apa, pokoknya di sini aku lihatnya ada hobi, kesukaan yang kalian sama-sama suka. Terus dia kangen di saat kalian ngerjain itu bareng-bareng, bekerja sama mengerjakan itu, atau di saat waktunya kalian benar-benar berdua having time, di saat kalian have fun ya, nggak tahu ngapain, pokoknya kayak ngerjain suatu hobi kesukaan kalian berdua, kayak kalian punya kesukaan yang sama gitu aku lihatnya ya. Mungkin ya hubungan kalian entah udah berantakan saat ini atau waktu itu, aku lihatnya ya kamu sih mungkin selalu berusaha di saat hubungan kalian tuh ada konflik ya, atau ada masalah, kamu selalu berusaha buat memperbaiki gitu ya, fix it. Dan dia juga tahu kalau kamu tuh fokusnya tuh ke dia aja, nggak peduli sama siapapun yang mencoba dekat ke kamu. Di sini dia tahu sih kamu tuh tipe yang berjuang ya, mau fight. Dia kangen diperjuangkan mungkin sama kamu ya, kangen diperjuangin, kangen di apa ya, ya kangen diperjuangin, ngerti gak sih? Kangen diperjuangin, kangen di ya kamu kasih effort buat dia gitu. Terus kangen kayak kalian pernah mungkin diam-diaman, nggak saling berkabar, lagi ngambek atau marah gitu ya. Mungkin kamu pernah bantu atau nolongin dia ya kayaknya nih. Mungkin dia pernah ada masalah, problem, terus kamu benar-benar bikin dia bangkit, atau kamu tuh mungkin seseorang yang bikin dia move on atau healing dari apa gitu, dari seseorang yang lain atau dari masa lalunya. Dan di sini sih yang lebih kelihatan yaitu kamu kayak bantu dia dari masalahnya, kayak cuma kamu waktu itu yang bantuin dia, mungkin nggak ada orang lain waktu itu yang bisa bantuin dia. Dia juga kangen di saat kamu pernah nyari-nyari dia, entah dia kenapa atau dia pergi atau gimana, kayak kamu pernah cari-cari dia kangen banget gitu, kayak kamu cari-cari dia atau hubungi dia, chat dia, atau hubungin dia terus, dia kangen kayak gitu. Di saat kalian debat, dia kangen. Di saat kalian ada konflik, ribut tuh, dia kangen kayak kalian saling ngeledek satu sama lain. Kayak yang satu ngambek, yang satu marah. Terus di saat kalian juga lagi bercanda gitu juga kangen. Kalian pernah ini sih kayak apa ya, dia ingat sih masa-masa dimana mungkin kamu sama dia sekarang udah menjauh ya. Dia kadang ingat hal apa yang bikin kamu sama dia tuh ngejauh. Kamu kayaknya ya sama dia tuh sama-sama keras kepala deh kayaknya. Kayak sering gitu tiba-tiba ribut karena apa, terus jadinya ngejauh gitu ya, diam-diaman. Ya tau kalian udah bener-bener menjauh, terus ya dia masih ingat hal-hal apa yang bikin kamu sama dia ngejauh. Mungkin ya kamu pernah stres atau bener-bener khawatir sama dia, kayak dia kangen dikhawatirin sama kamu, dipikirin sama kamu, kayak gimana keadaan kamu, kondisi kamu gini, terus dia kayak kangen banget diperhatiin kayak gitu ya, kapan lagi. Kamu mungkin pernah berdua pergi kemana atau have a good day, kayak ada hari atau satu waktu di mana kamu pergi, atau benar-benar quality time, atau benar-benar entahlah kalian pergi liburan atau kemana, pokoknya dia ingat banget, kangen dimana kalian tuh berdua benar-benar menikmati hari itu, berduaan quality time, entah mesra-mesraan atau kalian benar-benar enjoy deh pada saat itu.
Nah dia kangen tuh sama hari-hari itu. Mungkin dia juga ingat ya every single detail waktu itu kamu sama dia ngapain aja, kayak gimana, bahagianya seperti apa. Kamu pernah punya masalah sama dia, dan kalian sama-sama menyelesaikan masalah itu. Ya di saat kamu sama dia kebingungan, tapi kamu sama-sama mau berusaha buat selesaiin masalahnya bareng juga ya. Ya intinya dia kangen juga lah sama kamu, kangen sama orangnya ya, bukan sama apapun yang terkait sama kamu, tapi kangen juga sama kamunya. Pengen adanya pertemuan sih kayaknya. Dia kangen sama sosok kamu tuh yang tenang, atau bisa menenangkan dia di saat dia lagi ada masalah, gundah atau cemas, kau bisa menenangkan dia juga. Dia kangen pas lagi dia rindu sama kamu, terus ngerasain apa ya, kayak feelingnya itu loh, feeling merindukan seseorang, terus dia cari-cari kamu, dan apa ya, dia mungkin hubungi kamu, ngajak kamu ketemu gitu. Mungkin kamu itu seseorang yang bikin dia kuat ya. Aku lihat kayak di sini ada kekuatan yang kamu kasih. Entah kamu support dia atau dengan kata-kata, verbal, bantuan atau apa. Di sini dia jadi kayak lebih strong. Mungkin kalian pernah punya seseorang yang kalian benci sama-sama, atau kalian punya kesukaan yang bikin kalian happy gitu ya. Kesukaan sama-sama juga. Dan dia kangen sih bikin kamu happy. Dia tahu mungkin ya cara bikin kamu happy, atau ya kamu tahu cara bikin dia happy. Dia kangen pas ketika kamu benar-benar peduli sama dia, bikin dia happy, bikin dia ketawa, bikin hari-hari dia tuh tersenyum ya. Cie. Di sini ya, iya nih, mungkin ya dia pernah ditinggalin sama seseorang, atau pernah sesakit hati itu, patah hati, terus kamu gak bantu dia buat memulai lembaran hidup yang baru. Nah itu dia rindu, kangen. Terus kalau dia kangen ya dia kepoin kamu sih, stalking kamu. Apa kabarnya kamu lagi apa, kamu sibuk apa, kamu lagi deket sama siapa aja. Nah itu dia kepo banget ya. Dan ada juga yang kalau lagi kangen ya dia nungguin kamu sih, nunggu kamu hubungi dia, cari-cari dia, walaupun ya kalian ya ada salah satu tersimpan rasa emosi atau kesel, tapi di sini ada loh kayak seseorang yang nungguin kamu ya, yang dia kangen, rindukan ya setelah kehilangan kamu. Ya apa ya, kamu tuh kayak peduli banget sama hal-hal yang kayak ya kamu pokoknya peduli dan khawatir sama dia, takut dia kenapa-napa, takut dia kayak gini kayak gitu. Ya kamu ini banget sih, peduli banget dia liatnya. Terus pas dia lagi sibuk-sibuknya, kamu mungkin perhatian sama dia, kayak jangan lupa makan, jangan lupa istirahat, jangan terlalu capek mungkin kerjanya atau apa. Nah dia kangen diperhatiin kayak gitu ketika dia benar-benar lagi sibuk, tapi kamu malah yang cari-cari dia gitu ya, kayak kamu ngingetin dia untuk makan. Kalian juga mungkin ini kali ya, sering makan bareng, itu dia juga kangen. Kalau misalnya dia single, jomblo kan berarti dia kalau makan kan sendirian. Nah dia kangen pas saat kamu sering makan bareng sama dia, cari-cari tempat makan baru mungkin ya. Kalau aku lihat di sini sih kalian sering ribut memang. Atau bisa juga ya, mungkin ya, kamu pernah ada konflik sama seseorang, terus dia bantuin kamu, dia yang maju, dia memberanikan diri untuk membela kamu ya. Ya mungkin, atau kamu yang membela dia ya dari seseorang, kayak dia ada konflik atau masalah sama seseorang, terus kamu bantuin dia, ya dia kangen tuh sama kamu yang selalu available, ada buat dia, berani mati gitu ya, berani pasang badan. Terus dia nih apa ya, aku lihatnya dia kayak bingung ya memperbaiki hubungannya sama kamu. Aku lihat di sini karena kalian ada yang memberikan batasan. Dia mencoba untuk menerobos batasan itu sih, dia atau kamu nih yang mencoba menerobos batasan itu, karena hubungan kalian tuh udah berantakan ya, udah nggak baik-baik aja, dan ya ada merasa kehilangan di sini.
Di saat dia lagi emosi, kamu bisa menenangkan dia tuh. Dia langsung tenang, langsung kalem gitu ya. Mungkin cuma kamu yang bisa nenangin dia ya kayaknya. Tuh, di saat dia lagi happy, lagi seneng, kamu adalah seseorang yang dimana dia bisa share good news ke kamu ya, share apapun yang dia capai, hal-hal yang bikin dia happy, dan kamu tuh selalu ada juga. Ya pokoknya kamu seru deh, easy going, diajak pergi, diajak bersenang-senang pun ya oke gitu. Dia ngerasa kamu adalah partner yang cocok di saat dia happy-happy, senang-senang juga. Mungkin kalian pernah benar-benar konflik ya, kayak memperebutkan sesuatu. Aku lihatnya di sini kayak kamu sama dia sama-sama nggak mau kalah gitu, sama-sama maunya menang ya. Itu kamu sama dia, dimana kalian tuh sama-sama keras kepala pengen memperebutkan sesuatu. Di saat dia lagi galau juga mungkin kamu ada ya. Di saat dia lagi bingung, galau, perasaannya nggak menentu, di saat dia lagi sedih juga, kamu selalu coba menghibur dia, cari-cari perhatiannya dia. Di saat dia ngerasa orang tuh nggak ada yang paham sama apa yang dia rasain. Dan aku lihat di sini di saat kamu lagi bimbang ya, kayaknya dia juga bisa bikin kamu yakin. Kamu kayaknya selalu ada sih di samping dia terus. Iya, selalu available. Mau dia dalam keadaan seneng, happy, marah, emosi tuh kamu ada kayaknya. Kalian sama-sama bisa kayak sefrekuensi gitu aku lihatnya. Mungkin ya kamu sama dia sama-sama jiwanya tenang, saling menenangkan ya. Kamu juga cukup dewasa, bisa kasih dia insight, masukan ketika dia memang benar-benar butuh pendapat atau butuh dukungan ya. Aku lihat juga di sini ya kalian sama-sama fokus sih berdua. Di saat kamu sama dia ketemu tuh, dia kangen. Mungkin kamu kalau sama dia ketemu tuh ngapain aja, ngobrolin apa atau julitin apa. Mungkin kalian punya orang-orang yang kalian suka julitin, kalian suka omongin. Nah, dia tuh seneng pembahasan-pembahasan yang sering kalian obrolin juga. Yang dia rindukan setelah kehilangan kamu tuh selalu kasih itu ya ide yang bagus, ide yang cemerlang. Di saat dia ragu sama sesuatu hal, kamu kasih dia masukan, ide. Kamu ada aja gitu ide kreatifnya, kamu kayak gini aja gitu. Dan kamu tuh bisa mengarahkan dia, kamu sebaiknya kayak gini gitu. Di saat dia lagi negatif, kamu mungkin membawa hal positif juga buat dia. Terus kamu membawa pencerahan, kasih dia pencerahan ya. Dia tuh kayak ada rasa pengen menghampiri kamu, kan dia kehilangan kamu nih. Dia ada rasa tuh kayak pengen menghampiri kamu, mendekat, tapi takut kayak kamu nggak ngerespon dia nanti. Tuh, dia masih suka kepoin kamu sih, masih suka stalking kamu ya. Di sini juga aku ngerasa dia kayak nggak bisa lepas dari kamu energinya. Masih terikat, walaupun salah satu dari kalian ada yang merasa sakit hati. Mungkin ya, kamu tuh orangnya ada sikap dingin ya. Kamu sikapnya dingin atau cool atau gimana. Ya, dia kangen tuh pas kamu lagi bener-bener kesel, sikapnya dingin, kayak dia kangen waktu dimana dia tuh cari-cari perhatian kamu, Dan aku ngerasa ya kamu tuh masih menjadi seseorang yang spesial sih, masih menjadi salah satu orang yang dia pikirin terus, kayak dia stuck di kamu ya. Dia kangen ketika dia pergi, terus kamu kangen sama dia. Misalnya dia pergi kemana, terus kamu cari-cari atau hubungi dia, kamu bener-bener kayak kangen, rindu sama dia, terus kamu kayak sedih ditinggalin sama dia, kayak gitu. Masa-masa kayak gitu sih. Mungkin dia pernah pergi kemana, terus kamu telepon atau hubungi dia. Terus aku lihat kamu tuh bener-bener kayak best partner ya menurut dia. Kayak asik gitu diajak main, diajak ngapain aja. Apalagi kalau dia lagi galau, kamu bener-bener bisa nemenin dia.
Kamu mau effort sih, mau effort, mau usaha, sesulit apapun usaha itu kamu mau gitu ya, lakuin. Mungkin dia pernah ada masalah keuangan ya, kayak kamu pernah bantuin dia juga, pernah nolongin dia di saat dia lagi terpuruk atau ada masalah keuangan, kamu bantuin dia. Terus kayak kamu pernah semangatin dia deh, bikin dia tuh jadi lebih semangat buat kerja, buat cari uang, buat fight untuk hidupnya lagi ya. Kamu selalu nemenin dia nih, nemenin ngapain aja gitu. Di saat dia mungkin butuh seseorang ya, kesepian atau apa, kamu selalu nemenin dia. Available terus deh kayaknya buat dia nih kamu tuh. Pernah di saat dia tuh kayak lagi berbunga-bunga atau kamu lagi berbunga-bunga ya, entah lagi PDKT atau baru punya hubungan, dia kangen tuh masa-masa kalian bener-bener kayak clingy, maunya berduaan terus, nggak bisa pisah lama-lama, nggak bisa pisah berjauh-jauh gitu ya. Terus aku lihat di sini kamu tuh ini ya, kayak mengajarkan dia banyak hal. Apa aja? Kayak kamu ngajarin dia ini itu, bikin dia mungkin jadi lebih pintar, lebih paham sama apa yang kamu ajarin. Mungkin tadinya dia nggak ngerti apa-apa, dia nggak ngerti misalnya ya, dia tipe orang yang boros, terus kamu ngajarin dia gimana supaya dia hemat, rajin menabung. Nah ternyata setelah diajarin sama kamu, dia jadi lebih paham. Ya dia jadi lebih ahli, pintar mungkin dalam menabung. Nah itu contohnya aja ya. Aku bingung soalnya mau contohin apa. Yang dia rindukan setelah kehilangan kamu ya. Ya setelah kehilangan kamu, ya dia masih suka ini sih, kayak mengelulukan kamu gitu. Kayak kamu tuh masih jadi seseorang yang dia dambakan ya. Dia kagum sama kamu. Jiwa kamu yang tenang juga, kamu yang menarik, cantik, baik, baik hati atau ganteng ya. Dan aku lihat di sini kalian sering ini sih, bener sering pergi quality time, entah ngapain gitu ya. Kayak kalian pernah apa ya, kayak merayakan celebration apa gitu. Mungkin dia pernah achievement apa, terus kalian sama-sama saling merayakan gitu. Dan apa ya, mungkin kamu sama dia pernah ya di satu momen kayak kalian sama-sama buat fight terhadap satu masalah atau buat fight buat hubungannya juga, atau dia kangen itu yang tadi sih aku bilang, kangen di ini, diperjuangkan. Ya. Nah, di sini yang dia rindukan setelah kehilangan kamu, dia ngerasa sebenarnya kamu tuh banyak effortnya buat dia. Pokoknya banyak effort, banyak usaha, udah banyak yang kamu keluarin buat hubungan ini, udah banyak yang kamu keluarin buat dia juga, dari waktu, pikiran, tenaga, materi, pokoknya banyak banget deh. Ya, kamu juga ini sih kayak mengajarkan dia buat lebih dewasa. Pokoknya dia jadi lebih dewasa mungkin karena kamu ya. Yang dia rindukan setelah kehilangan kamu. Dia ngerasa sih kayaknya kamu tuh menghindar ya dari dia. Walaupun kamu ya masih ada kepo-kepo lah ya, tapi dia ngerasa kayak kamu menghindar, jaga jarak dari dia. Terus kamu kayak kasih batasan, set boundaries juga ke dia. Dia juga ngerasa sih kamu kayak ada rasa-rasa emosi nih ke dia nih ya. Dan apa ya, tapi ada juga dari kalian yang hubungannya mungkin nggak sampai ada closure ya, kayak ngegantung gitu ya, digantungin atau di ghosting mungkin. Apa? Ada closure nggak hubungan kalian yang kayak bener-bener sampai selesai, sampai putus? Soalnya aku lihat mungkin ada yang di ghosting, ada yang menghilang gitu ya. Entah siapa ya yang ninggalin siapa. Terus ya dia kangen di saat kamu cari-cari perhatian dia, curi-curi perhatian dia, apalagi pas kamu lagi marah, pas lagi ngambek ya, pas lagi kamu cuekin, dia selalu berusaha buat ya kamu ini apa, tertarik lagi sama dia, atau dia cari-cari perhatian kamu terus. Ya apa nih, aku lihatnya entah kamu atau dia ini bisa vice versa sih sebenarnya. Dia kangen ketika kamu tuh apa ya, mungkin kamu ya pernah berubah menurut dia. Kamu kayak lagi jadi lebih cantik, lebih menarik, atau lebih ganteng, atau pokoknya ada perubahan lah di dalam diri kamu. Nah dia kangen tuh masa-masa itu. Entah mungkin apa ya, dia yang membuat kamu berubah, atau mungkin ya first time pas itu ya, pada saat itu kamu berubah. Sebelumnya kan mungkin enggak gitu ya.
Nah, dia kangen dan inget masa-masa itu tuh. Nggak tahu kamu berubah kenapa ya. Yang dia rindukan setelah kehilangan kamu. Dia ini sering ya mikirin kamu, terutama pas lagi mau tidur. Jam-jam overthinking, terus bikin dia kangen sama kamu. Ada juga ya, kalau misalnya dia orang yang suka minum-minum ya, mungkin di saat dia lagi minum-minum dia kangen tuh sama kamu. Jadi kayak galau-galauin kamu gitu ya. Masih ada dari mereka tuh yang kayak tertarik sama kamu ya, masih kayak pengen apa sih, kayak masih ada hasrat, gairah atau passion ke kamu nih. Kamu yang selalu apa ya, rajin. Kamu tuh kayaknya anaknya rajin ya, nggak tahu nih rajin apa. Ya rajin lah mungkin ya, mungkin nih kayak ada satu pekerjaan rumah, entah kamu lagi main ke rumah dia atau apa ya, atau ke kosan dia, aku nggak ngerti. Pokoknya tuh kamu pernah kayak ngeberesin, contoh ya, kamu main ke rumahnya dia, kamu beresin rumahnya dia, atau kamu beresin kamarnya dia. Ya itu dia kangen masa-masa itu. Kamu tuh kayaknya rajin banget anaknya gitu ya, bener-bener mau apa sih, kayak peduli banget sama dia, sama kamarnya dia, rumahnya dia, pokoknya kamu peduli deh sama apapun tentang dia. Terus aku lihatnya, nah ini sama sih kayak yang tadi, kamu kayak sering mancing-mancing dia gitu. Misalnya kamu bikin status, bikin story tentang dia, apalagi kalau kalian lagi diam-diaman atau marahan, itu kamu kayak kasih kode-kode ke dia. Dia kangen pas lagi dipancing-pancing kayak gitu. Dia tahu sih, mungkin kamu juga dekat sama beberapa orang ya, tapi ya dia pilihnya tuh kamu ya. Kayak kamu nunjukin banget kalau kamu tuh bener-bener pilih dia gitu ya, dibandingin orang-orang yang lain. Banyak orang-orang mungkin yang pernah ya mau menyakiti dia, mau menjatuhkan dia, tapi kamu tuh apa ya, membantu dia, entah bikin dia bangkit, atau kamu ada di saat dia lagi down, lagi jatuh gitu ya, entah kondisinya atau pekerjaannya. Terus aku lihat apa ya, mungkin dia pernah sakit atau kenapa, terus kamu ngurusin dia juga, entah kamu kasih makan atau antar dia ke dokter atau beli obat. Pokoknya di sini kamu kayak ngurusin dia deh, bener-bener taking care dia banget. Nah, di sini ada tuh, dia kangen masa-masa itu juga. Di saat kamu ngejar-ngejar dia atau memperebutkan dia, atau di saat kamu bikin dia berubah, tuh dia masih ingat sih, kangen. Kamu perhatian sih sama dia. Jadi dia tuh ngerasa kayak dipedulin banget, apalagi kalau dia seseorang misalnya ya dari anak broken home, nggak dapat perlakuan atau perhatian dari orang tua atau keluarganya. Nah, kamu tuh bisa seperhatian itu sama dia, kayak kamu tuh apa ya, kayak bagian dari keluarganya gitu ya. Kamu tuh ini ya, sering berusaha buat, kalau dia lagi sedih ya atau lagi baper, kamu berusaha nyenengin dia. Kamu lakuin apapun deh supaya nyenengin dia, entah kamu antar makanan, bikin dia ketawa, kamu bercandai dia atau cerita lucu. Pokoknya kamu selalu berusaha deh buat nyenengin dia, bikin dia happy. Mungkin kamu sama dia ya pernah sama-sama susah di keadaan yang paling bawah gitu ya. Kalian susah sama-sama, susah bareng-bareng, kayak sama-sama support gitu. Makan juga yang seadanya, apa-apa seadanya gitu. Dan kalian benar-benar nggak bisa terpisahkan di situ, kayak susah senang bersama. Dia kangen masa-masa kayak gitu sebenarnya. Walaupun kamu sama dia ada perbedaan, tapi kalian sama-sama mau berjuang, sama-sama ngerasa cocok ya. Dan kamu tuh selalu mencari tahu ya apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, dia lagi pengennya apa. Pokoknya kamu perhatian deh sama dia tuh. Dan dia tuh tahu kamu tuh suka kepoin dia juga. Di saat kalian lagi berjarak sih, dia tuh apa ya, kayak ada rasa pengen deketin kamu, menghampiri kamu, cari-cari perhatian kamu, atau mungkin ya bisa vice versa sih, kamu juga mungkin kayak gitu ke dia, masih ada rasa pengen mendekat. Di saat kamu cuek sama dia, entah di saat kamu cuek sama dia, atau di saat kamu cuekin orang-orang ya, dan kamu malah pilihnya dia, dan kamu malah pilihnya tetap deket sama dia, dan kamu malah cuek sama orang-orang.
Mungkin dia tipe-tipe orangnya tuh yang memang cuek, tapi dia bisa sepeduli itu sama kamu. Kalau kamu udah punya pasangan ya, bisa jadi ya, dia suka kepoin hubungan kamu sama pasangan kamu. Kayak dia cemburu atau jealous gitu ya. Kayaknya sih aku lihat. Dan kamu tuh bikin dia sadar. Mungkin dia pernah hidupnya tuh negatif atau terpuruk, dan kamu yang menyadarkan dia untuk bangkit, untuk jadi berubah, untuk lebih positif juga. Dia pernah ada masalah yang benar-benar complicated banget, dan kamu bantu untuk cari jalan keluar. Dia kangen masa-masa itu ya. Yang dia rindukan setelah kehilangan kamu. Kamu tuh orangnya rendah hati deh katanya nih. Rendah hati, walaupun kamu tuh banyak kelebihannya, kamu tuh rendah hati orangnya. Ini sambil aku lihat ya, pandangan dia ke kamu juga. Terus aku lihat apa ya, kamu mungkin ini kali ya, bikin dia tuh jadi apa, nggak berpaling dari siapapun. Pokoknya dia pedulinya sama kamu aja, fokusnya sama kamu aja. Terus kayak dia tuh bener-bener mungkin ya bisa ngejaga rahasia kamu. Mungkin kamu pernah sharing cerita atau apa, dia bisa ngejaga rahasia kamu juga. Dan dia juga kayak menutup hatinya dari siapapun, dan dia cuma fokusnya ke kamu. Dan aku lihat mungkin ya, dia pernah cerita kali ya tentang sesuatu atau rahasia dia, rahasia besarnya dia yang nggak dia ceritain ke siapapun. Dia sharing itu, dia cerita itu ke kamu, dan kamu bisa menjaga rahasia itu. Ya, atau di saat dia lagi ada masalah, dia nggak cerita ke siapa-siapa, tapi dia sharingnya ke kamu bisa jaga rahasianya, kamu tuh bisa dipercaya, bisa dipegang kata-kata dan omongannya juga. Mungkin kamu pernah ngejar-ngejar dia kali ya, di saat dia mungkin ya pas lagi kalian PDKT, atau pas dia lagi ngejauh dari kamu mungkin pernah ngejar-ngejar dia. Ya, pernah berusaha deh mungkin ya. Terus aku lihat kamu pernah bantu dia melalui kesulitan-kesulitan di saat dia lagi nggak baik-baik aja. Kamu ada di samping dia ya, melalui semua itu bareng sama dia. Dan kalian tuh banyak kesamaan dan kemiripannya. Mungkin kalian punya hobi yang sama, kesukaan yang sama, selera dan minat yang sama. Nah, dia kangen bisa ngelakuin hal-hal yang kalian sama-sama suka itu. Dia ngeliat banyak kemiripan di antara kalian, dan dia ngeliat kamu tuh mirip banget kayak dia. Dan kamu tuh bikin dia introspeksi, bikin dia jadi berbenah diri, memperbaiki diri juga. Ya, kamu bantu dia kayak gitu, bikin diri dia lebih baik. Kamu tuh pernah memuji-muji dia kayaknya. Pernah memuji dia, pernah ya apa sih, kayak ya memuji lah gitu ya. Dan itu tuh bikin dia jadi apa sih, kayak terbang gitu ya, terbang melayang karena dipuji sama kamu. Pokoknya kamu baik deh. Mungkin entah dia beneran setelah melakukan apa gitu ya, terus kamu puji-puji, jadi dia ngerasa kamu tuh benar-benar ngehargain dia gitu ya, benar-benar ngerasa di appreciate dan dihargai sama kamu ya. Terus aku lihat di saat dia lagi ngerasa sendiri, di saat dia kayak lagi bener-bener apa ya, kayak terjatuh dan ya, dari mungkin dia tadi yang berhasil terus dia ada masalah, dan kamu tuh ada juga buat dia loh. Dia ngerasa sih kamu sama dia sebenarnya ada perbedaan, tapi tuh kamu bisa kayak melengkapi dia ngerasa cocok sama kamu. Di saat dia lagi anxiety atau negatif, kamu kasih pencerahan, kamu kasih hal positif, kamu menerangi hidup dia lagi dari hidup dia yang suram. Di saat dia lagi bimbang, bingung, butuh masukan, kamu bisa meyakini dia apa yang sebaiknya dia ambil jalannya ya. Dan kamu tuh bener-bener manis, kamu nge-treat dia tuh kayak apa ya, kayak queen atau king mungkin. Kamu tuh manis, suka ngelakuin hal-hal manis, suka berkata-kata manis. Kamu tuh bener-bener memancarkan cinta dan kasih sayang kamu ke dia gitu ya. Terus dia ngerasa kalau kamu tuh nggak mau kehilangan dia, bener-bener kayak pengennya tuh terikat terus, nggak mau lepas ya. Bener-bener apa ya, kalian sama-sama saling ngejaga hubungannya juga. Kamu juga bisa menjaga hati kamu cuma buat dia doang, walaupun sebenarnya kamu juga banyak yang deketin kali ya. Tapi kamu kayak bisa ngejaga hubungan kalian, ngejaga dia, melindungi dia juga ya. Di samping kamu ngejaga hubungan kamu sama dia, kamu tuh jiwa-jiwanya tuh ini apa, kayak dermawan, kayak angel, kayak malaikat penolong dia lah. Di saat dia lagi butuh bantuan tuh kamu selalu ada ya. Dan kamu bisa apa ya, di saat dia nih misalnya orangnya itu
mungkin dia lagi marah atau apa sama kamu ya. Di saat dia lagi diem, nggak mau komunikasi, kalian diem-dieman atau nggak berkabar, kamu bisa yang mencairkan suasana. Di saat dia lagi marah atau gimana ya, ngambek atau baper, kamu bisa mencairkan suasana gitu ya. Biar dia tuh ya nggak marah lagi sama kamu. Terus di saat dia hatinya lagi nggak tenang, kamu bisa tuh tenangin hatinya dia. Di saat hatinya kayak lagi ngerasa nggak enak, kamu bisa nenangin pikirannya, hatinya juga. Terus apalagi ya, pas lagi kamu dingin sama dia juga dia kangen sih. Kayak gimana caranya supaya bikin kamu tuh jadi baik lagi ke dia ya. Di saat dia lagi emosi juga kamu bisa nenangin dia. Di saat dia lagi marah, kamu mencairkan apa ya dia supaya ya nggak marah lagi, supaya berbaikan lagi ya. Mungkin dia pernah move on ya dari seseorang atau pernah healing. Nah, kamu tuh kayak bantu dia move on, bantu dia bangkit dari apa ya hidup dia yang sebelumnya tuh terpuruk. Kamu bantu dia apa menciptakan banyak hal. Misalnya kalian pernah punya bisnis bareng atau usaha bareng. Ya itu, kalian pernah membuat sesuatu bareng ya, create something. Atau misalnya ya kamu menjadikan dia seseorang yang lebih baik. Tadinya misalnya dia nggak suka nabung. Contohnya nabung lagi ya. Dia nggak suka nabung, tapi kamu tuh mengajarkan dia gimana sih supaya dia tuh bisa nabung ya. Dia bisa saving, bisa hemat. Nah, kamu tuh ngajarin dia. Jadi dia akhirnya ya menjadi seseorang yang rajin menabung. Dan kayak kamu tuh mungkin ya membantu dia menggapai mimpi-mimpinya. Mungkin dia punya keinginan apa nih, misalnya dia pengen menjadi apa ya, seseorang yang ahli di bidangnya apalah ya misalnya. Terus kamu bantu dia mencapai mimpinya dia, mewujudkannya, dan dia ternyata bisa akhirnya dia bisa mewujudkan mimpinya. Nah, dia kangen tuh di saat dia berproses, kamu ada juga ya. Terus di saat dia lagi ngerasa kesepian, kamu ada. Dia di saat lagi ngerasa kayak sendirian, gak punya siapa-siapa, kamu juga ada. Dan kamu memberi harapan buat dia. Di saat dia lagi putus asa, menyerah sama sesuatu, kamu tuh kasih harapan, membuat dia jadi punya harapan lagi. Kayak gitu ya. Kayaknya itu aja deh. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Oke, ini zodiak mereka atau zodiak kamu ya. Ada zodiak Gemini, Cancer, Scorpio, Aquarius, Leo, Pisces, Capricorn, Libra, dan zodiak Aries. Inisial hurufnya, nama dia atau nama kamu. Ada huruf M, N, E, O, H, Z, X, Y, D, S, P, A, B, V, I, dan G ya. Oke, thank you. Itu aja ya, geng. Sorry kalau misalnya agak-agak berisik ya. Thank you for watching. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.